apa yang terjadi di kehidupan saya sampai sejauh ini dapat seperti ini, itu karena saya gunakan kesempatan. Beliau mengatakan, tanpa belajar kamu tidak akan menjadi apa-apa di kehidupan ini. Gitu. Pak Suminto itu mengesankan ya. Ada seni dalam mengajar. Oke man, nah, kamu ingat ini kamu ingat huruf ini, ini huruf sini, masuk kemari. Jadi beliau begitu keluar di ruang belajar, dan beliau ini belepotan kapur di sini. Kalau selesai sarjana itu di Pesiju di kecamatan, di hal kecamatan. Jadi semua orang mengimpikan jadi sarjana. Quote beliau itu, kalau kamu pilih dinas pendidikan, itu bermanfaat kepada dinas pendidikan, tapi tidak bermanfaat untukmu. Itu kata-kata yang saya terkam. Masih terinspirasi. Kalau kamu pilih Kementerian Agama, depaklah itu sekarang dulu. Kamu bermanfaat untukmu dan juga bermanfaat untuk lembaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi humanis, bahagia selalu. Dalam kesempatan pertemuan kali ini, kita telah kehadiran tamu yang sangat berperan tentu di dalam kancah birokrasi dan dunia pendidikan di Aceh dalam tata kerja beliau. Namun yang paling penting adalah kita coba gali pengalaman akademik sejak dari kecil sampai beliau berprestasi. Dia adalah Ustadz Salman Arifin, SPD, Magister Agama. Saya pikir ya kita sapa aja beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabar nih? Udah lama nggak bertemu Ustaz. Alhamdulillah sudah setahun lah. Ya, setahun ya. Tapi jarak waktu membuat kita tidak bertemu bukan sebagai pemutus komunikasi kan. Ini kan fisik yang tidak ketemu. Tapi statement dan komentar Ustadz ada di mana-mana, itu menjadi alasan analisa pikir bagi orang-orang ya, termasuk saya Ustadz. Oke, ini izin menurut data riwayat hidup itu lahir di Aceh Utara ya. Lahir di Biren, Kabupaten Biren, Kecamatan itu Pedada. Dulu Aceh Utara ya? Dulu Aceh Utara. Utara, tapi di Kecamatan Pedada. Oke, Biren. Ya, kalau siapa saja yang pergi ke Medan, jalan itu tentu akan melewati jembatan panjang ya. Saya pikir itu jembatan panjang ya. Setelahnya baru ada di Kuala Simpang ya. Baik, Ustadz Salman, sekolah dasar dulu di kampung juga? Iya. Di kampung kelahiran ya? Iya. Jadi sekolah saya di Min Pedada. Oh, Min ya? Sorry, Min. Bukan sekolah dasar. Bukan. Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Nomor, ada nomor? Dulu belum ya? Dulu Pedada. Sekarang Pedada. Sekarang ada nomornya yang entah keberapa. Oh ya, karena sudah sesuai dengan perkembangan ya. Oke, Min di Pedada. Oke. Jarak tempat sekolah dengan rumah berapa jauh? Sejauh 300 meter. Oh, berarti dekat dengan, artinya kalau di kampung memang. Artinya kampung tempat bermain lah ya. Iya, tempat bermain. Alhamdulillah. Di kampung. Oke. Di desa tempat tinggal. Di desa tempat tinggal memang. Oh, memang. Ada 300 meter. 300 meter, oke. Anak yang keberapa dari berapa bersaudara? Anak yang ke-6 dari 8 bersaudara. 6 ya, ke-8. Artinya ada abang, ada kakak. Abang 2, ada kakak 3. 3, yang ke-6. Di bawahnya adik laki-laki atau? Adik laki-laki 1, adik perempuan 1. Berarti di tengah. Artinya di dalam kehidupan itu tentu Ustadz Salman tidak hanya mendapat didikan dari ayah dan ibu. Apa disebut ayah atau abu? Abu dan umi ya. Abu dan umi. Dari abu dan umi, tentu juga dari kakak dan abangnya ya. Sangat luar biasa. Masih ingat nggak bagaimana dulu ketika di Min? Ada nggak kenangan-kenangan yang spesifik? Saya di Min ini yang teringat sampai sekarang, sering dijadikan imam oleh guru fikih saya. Jadi kalau untuk meluruskan teman-teman bagaimana yang benar, itu role model-nya dari saya. Jadi cukup diarahkannya saya.
Sehingga saya tuh sering kena pukul untuk membetulkan bagaimana cara rukuk, wudhu dan sebagainya. Sering kena pukul. Dan ternyata kemudian baru saya tahu bahwa guru itu namanya Zubaidah, Ibu Boy dipanggil. Ibu Boy ya. Ya. Ibu Boy. Guru saya itu rupanya itu misi saya itu, nenek saya. Oh. Sehingga kenapa berani beliau seperti itu, mungkin karena ada ikatan darah keluarga. Keluarga, maka ingin mendidik lebih spesifik ya. Ya, makanya selain di saat aktivitas praktik ibadah, itu aktivitas sekolah, jadi ketua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Dan itu mungkin orang melihat kok bisa seperti itu, apakah ada usaha? Tidak ada, itu hanya mengalir aja gitu. Nah, saat itu siapa yang aktif itu terus kan sifat orang Aceh seperti itu. Siapa yang aktif ke dia terus menerus kayak gitu. Sifat dasar orang Aceh seperti itu saya tengok. Kalau kita di sebuah kampung kita sering mengajukan pendapat dan sebagainya, akhirnya ditunjuk ya. Oke, nubuh juga. Kerjakan terus. Oke, by the way, sebenarnya Abu berprofesi sebagai apa? Abu saya itu imam di kampung. Imam di kampung dan pernah jadi kepala desa juga. Oke. Karena ada rangkap jabatan dia kepala desa dan imam, ini saudaranya itu protes, abangnya protes. Kenapa kamu imam, kamu juga kepala desa? Rangkap jabatan. Maka yang dikasih ke abangnya itu adalah kepala desa. Dia lepas kepala desanya, dia ambil imamnya. Oke, Umi? Umi guru ngaji di kampung. Oh, artinya Ustadz itu di samping mendapat pendidikan di MIN, tentu di rumah digembleng oleh Umi ya. Iya. Itu usia berapa sudah khatam Al-Quran? Itu usia karena tadi khatam ngaji maksudnya. Ngaji. Usia 5 sebelum sekolah ya. Enggak. Jadi kelas 3 itu sudah kita ngaji di Menasah itu sudah khatam itu. Oh iya. Kelas 3 udah kelas 3 MIN itu udah khatam itu. Baik, masih ingat nggak pesan-pesan guru ketika belajar di madrasah? Yang ada, kalau orang bilang sekarang ada quote ya, ada pesan quote, yang memengaruhi jiwa sehingga berkarakter kita. Ya sebenarnya banyak ya quote-quote yang tapi yang paling teringat guru saya itu Pak Ishak namanya. Ishak namanya. Jadi beliau mengatakan tanpa belajar kamu tidak akan menjadi apa-apa di kehidupan ini gitu. Oke, itu sangat menantang sebenarnya. Artinya tanpa belajar kamu nggak dapat apa-apa. Makna kehidupan itu pondasinya harus belajar ya. Oke. Kalau pesan dari Ibu Umi? Kalau Ibu pendidikannya dari segi akademik beliau itu sebenarnya lulusan dari guru agama di Banda Aceh ini. Tapi karena PGA itu ya, pendidikan guru agama. Nah itu tidak sembarangan itu dulu orang bisa sekolah itu. Lalu pulang ke kampung menikah dengan Abu tadi, mengajar di MIN itu juga. Tapi karena kemudian Abu melarangnya sehingga beliau keluar karena harus jaga anak gitu. Maka dalam mendidik kami ya lebih kepada ibu saya ini pendiam orangnya. Tidak banyak bicara, lebih banyak mendengar, lebih banyak bertanya bagaimana sekolahnya. Jadi tidak banyak beliau memberikan statement-statement, nggak banyak. Jadi karena beliau itu agak pendiam orangnya itu. Tapi walau bagaimanapun Ustadz kan lebih dekat dengan Umi ketimbang lebih dekat dengan Abu Umi. ya. Oke. Ini jenjang pendidikannya setelah MIN itu ke Sanawiyah. Sanawiyah di Pedada juga. Di Pedada, berdekatan. Berarti tidak ada situasi yang begitu berbeda ya. Karena memang di situ. Udah tuh aliyahnya di SMA Pedada juga. Oh SMA. Nah, itu tapi ada itu sudah 8 km berbeda ya. Dari rumah ya. Dari rumah 8 km. Itu pergi dengan sepeda. Itu tamat SMA tahun berapa masih ingat? 89. 89 tamat di SMA. Nah, ketika belajar di SMA itu sudah ada nggak bayang-bayang ya kemana? Itu sudah ada. Oh sudah ada ya. Saya pilihan pertama itu di kedokteran sebenarnya. Kedokteran. Karena pada saat itu mungkin karena di Pedadanya ya
juara 1 sampai juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 3. Oke, sebentar. Juara umum. Tadi ketika di madrasah sebagai ketua kelas 1 sampai selesai, pernah meraih prestasi apa di? Itulah dari sanawiyah itu baru prestasi kelas 1. Juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 3. Di sanawiyah itu udah muncul ya? Di sanawiyah juga juara 1, itu ganti-gantian. Iya. Ganti-gantian semester ini di teman saya, nanti saya lagi balik seperti saling saling kejar mengejar. Oke, ketika di aliyah, dari SMA juara 1 juga. Ya? Itu nggak ada yang lomba lagi, juara 1 terus. Terus itu ambil bidang apa dulu? Biologi. Biologi. Oh ya, biologi. Oke, tamat tahun 89. Nah, ketika itu, karena biologi mungkin lebih dekat kepada fakultas kedokteran. Itu terinspirasi oleh abang. Abang saya kan kuliah di bahasa Arab. Bang Afwan ya. Afwan itu abang kandung ya? Abang kandung itu. Saya kenal dekat betul ya, karena kami dulu sama-sama ketua senat ya. Ketua senat. Mudah-mudahan almarhum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surganya. Amin. Afwan Arifin ya, saya kenal betul. Itu yang memotivasi saya untuk sekolah di SMA. Kata beliau bahasa Arab dia dulu. Iya, bahasa Arab. Kata beliau, kamu sekolah di SMA aja, jangan lagi ke madrasah. Nanti kamu ambil fakultas kedokteran. Saya yang biayainya, katanya seperti itu. Jadi pas kelas 2 SMA beliau meninggal dunia. Iya kan? Itu masih SMA. Masih SMA saya 88 meninggalnya. Terus setelah itu ya berubah haluan kan? Berubah haluan. Apalagi ada di antara keluarga kita yang juga di kedokteran itu Kak Sri, anak Pak Prof. Gani Sulaiman. Pak ya. Beliau mengatakan jangan ke kedokteran, biayanya besar. Gitu. Besar ya. Akhirnya saya memilih FKIP lah. FKIP yang lebih cepat dalam dunia kerja seperti itu. Ya, dan fleksibel ya. Fleksibel. Ambil jurusan apa di FKIP? Jurusan yang orang takuti. Apa itu? Fisika. Fisika. Jadi ada itu. Nah, pada saat itu saya menggunakan perhitungan ya. Kalau biologi itu banyak orang yang suka dan mudah itu. Ya. Kalau kimia juga seperti itu. Yang jadi momok itu banyak di fisikanya. Tapi sebenarnya ketika di SMA sudah punya pola pikir opsional. Ya udah. Dalam itu sangat sangat modern saya pikir dalam dunia pendidikan. Karena hari ini yang sudah terkini masih ada juga di level dunia pendidikan kita, itu sudah di level itu nggak punya opsi apa gitu. Jadi ini kan ada persoalan sebenarnya di dunia pendidikan. Baik, kembali di SMA Biren. Pedada. Di SMA Pedada ada nggak siapa guru yang paling menginspirasi waktu itu? Itu Pak Suminto. Suminto ya. Pak Suminto BSc, Bachelor of Science. Beliau itu guru STM yang diberikan tugas untuk mengajar fisika. Berarti fisika juga mengambil biologi, materi pelajaran fisika yang lebih didalami ya. Makanya Pak Suminto itu mengesankan ya. Apa ada pesan yang menjadi inspirasi kehidupan pendidikan? Jadi Ustaz? beliau memang tapi beliau itu dari dirinya itu terinspirasi kita. Dari diri dia. Karakter dia ya? Karakter dia gini, dia orang Jawa dia kan. Bicaranya lugas, ramah dengan siswa, kemudian atraktif orangnya. Jadi cukup itu aja yang membuat kita senang jadi guru gitu. Senang kita belajar. Jadi pelajaran fisika yang jadi momok sama beliau tidak. Jadi beliau itu ada seni dalam mengajar. Oke man, kamu ingat ini kamu ingat huruf ini rumus ini masuk kemari. Jadi beliau begitu keluar di ruang belajar. Kita ingat itu ya. Kita ingat ini, dan beliau ini belepotan kapur di sini. Karena papan tulis ya. Setiap tunjuk papan tulis. Setiap papan tulis. Oke, masuk. Oke, semuanya masuk. Ya, gitu ya. Ada style ya. teaching. Jadi atraktif dia. tidak ada guru yang dia catat, nggak ada. Dia jelaskan semuanya gitu. Enak gitu. Oke. Ketika mengambil FKIP di Universitas Syah Kuala, itu kali keberapa sudah ke Banda Aceh dari Biren?
sudah sering memang sering, karena ada familinya di Banda Aceh. Ada di Banda Aceh. Artinya Banda Aceh tidak asing. menjadi asing ya. Ya. Itu sudah familiar lah. Oke, apa yang mengesankan ketika dari dunia siswa masuk ke dunia kampus menjadi mahasiswa? Sebenarnya pada saat itu ada sebuah kebahagiaan dan juga kebanggaan juga ya. Apalagi di masyarakat Pedada itu kalau selesai sarjana itu dipesiju di kecamatan, di hal kecamatan. Jadi semua orang mengimpikan jadi sarjana. Pada saat itu ada sebuah kebanggaan tersendiri. Apalagi lulus pada saat itu kan nggak gampang gitu. Artinya itu event tasakur ya, yang dibarengi dengan pesiju itu kan tradisi keacehan. Ternyata itu tanpa sadar ya. Tanpa sadar. Itu memberi spirit bagi orang untuk menyelesaikan ya. Ya. Nah ini saya melihat abang-abang saya itu enak gitu kan. Oke, sekarang bagaimana mengamati ini? Ini nggak ada lagi sekarang. Artinya kan akar-akar budaya itu juga perlu kita tumbuh kembangkan ya. Iya. Ada penanaman nilai bagi generasi. Jadi menghargai pengetahuan, menghargai orang yang sarjana itu penting gitu. Jadi menghargai pendidikan lah istilahnya. Nah, Oke, itu selesai berapa tahun dari yang ditawarkan? Jadi selesai berarti 5 tahun. 5 tahun ya. Berarti 94 udah selesai. 94 selesai. Saya selesainya sidangnya karena lama di skripsinya kan. Iya. Jadi karena masih ingat siapa yang membimbing waktu? Pak Tarmizi Hamid. Tarmizi Hamid ya. Tarmizi Hamid. Oke, nulis tentang apa? Tentang itu masih sangat umum ya. Umum ya, seperti korelasi nilai matematika aljabar dengan kemampuan menguasai gerak lurus beraturan. Misalnya ada nggak korelasi kemampuan nalar matematika aljabar ini orang yang khusus aljabarnya dengan sub pokok bahasan gerak. Oke. Teori gerak atau relativitas ya. Ya bisa jadi. Oke, berarti 94 itu selesai. 94 udah wisuda. Udah wisuda. Kemudian mendapat pekerjaan setahun berapa? 97. Ada 3 tahun free ya? Iya. Di tiga tahun ini tidak lanjut honor ya, mengabdi ya? Mengabdi. 3 tahun ya, sorry. Artinya 97 diterima di kementerian, bukan kementerian, departemen ya? Udah kementerian waktu itu? Departemen masih. Departemen Agama. Saya lulus di 24. Oh iya. Ya, gimana ceritanya? Jadi ceritanya ketika ikut testing 96 tuh. Yang ikut testing 2 kali. 95 ikut testing tidak lulus. Tidak lulus. Ada pengalaman gagal di sekali. Sekali di sekali PNS. Ikut testing tidak lulus. Ya kan? Ikut testing yang kedua 96. Nah, itu baru lulus. Lulusnya 2 tempat. Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Lalu guru saya tanya kepada guru saya itu Tunku Nasiruddin Daud, guru spiritual. Nasiruddin Daud. Ya, Nasiruddin Daud. Itu guru spiritual saya. Katanya, beliau ini yang quote beliau. Kalau kamu pilih Dinas Pendidikan, itu bermanfaat kepada Dinas Pendidikan, tapi tidak bermanfaat untukmu. Itu kata-kata yang saya yang terekam. Masih terinspirasi. Kalau ya? kamu pilih Kementerian Agama, depaklah gitu sekarang dulu. Kamu bermanfaat untukmu dan juga bermanfaat untuk lembaga. Itu kan dalam filosofinya itu kan. Dan saya setelah melihat bagaimana iklim birokrasi di pemerintah daerah, ternyata benar. Kalau saya ada di situ, itu nggak ada manfaat saya. Tapi bagi lembaga manfaat. Karena kehadiran Ustadz bisa menjadi solusi kan terhadap persoalan yang dihadapi oleh. Tapi tidak ada apresiasi. Itulah makanya. Solusi, tapi makanya bagi lembaga itu berfaedah. Bagi lembaga itu berfaedah, tapi apresiasinya siapa yang dekat dengan teman, siapa yang dekat dengan penguasa dan sebagainya seperti itu. Berarti itu 97. Itu 97. 97 SK ya. SK. Berarti sekarang sudah berapa puluh tahun ya? Iya. 97, berarti 2027 30 tahun, ini berarti ini hampir 28 tahun. 28 tahun masa kerja. Sudah memperoleh bintang perak ya. Iya sebenarnya. Perak. Oke. Mulai pertama diangkat sebagai pegawai negeri sipil, ditugaskan di mana? Di Mantungkup. Oh, Mantungkup ya. Itu ada pilihan pada saat itu. Ketika ada 2 lulus tadi. Pertama kan ragu kita. Ini pilih mana? Lalu tanya kepada guru tadi. Lalu setelah itu
Saya tanya ke Departemen Agama, saya mau ditaruh di mana nih, ditempatkan di mana nih. Kalau yang di Departemen Pendidikan itu sudah jelas saya ke Biren. Balik ke Biren, ke Lebu. SMA Lebu. Jauh dari desa tinggal. Oke. Jadi itu sudah jelas di Dinas Pendidikan ke sana. Di Kementerian Agama belum jelas. Saya tanya seperti itu sama Pak Tahir. Oh, Pak Tahir waktu itu ya. Jadi ditanya, sudah menikah belum? Belum. Mau menikah di mana? Di mana ditempatkan? Saya bilang. Gitu. Oke, saya tempatkan kamu di sekolah baru, yaitu Mantungkup sekolah baru. Tungkup sekolah baru ya. Oke, jadi pertama di Mantungkup. Berapa lama kerja di Mantungkup? Itu 97 sampai 2001. 2001, berarti 4 tahun. Karir di PNS ini langsung jadi guru ya? Ya. Guru. Langsung jadi guru. Terus tahun kedua saya jadi wakamat, wakil kepala madrasah. Iya. Bidang kesiswaan. Tahun yang ketiga jadi wakamat bidang pengajaran. Pengajaran. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Baru tahun yang keempat saya pindah ke Luk Semawai jadi kepala sekolah. Oh, jadi kan memang sistem karir ya. Ditempatkan tempat baru langsung menjadi kepala sekolah. Pada saat itu nggak ada cekup-cekup. Nggak ada ya? Nggak ada calon-calon kepala eksklusi, nggak ada. Langsung jadi, memang kapasitas lah ya, kompetensi ya. Jadi itu saya teringat yang menawarkan nama saya ke Kanwil. Saya kan nggak kenal juga siapa Kanwilnya. Artinya nggak kenal, kita kenal orangnya, beliau nggak kenal dengan kita. Nggak kenal. Kan kita kenal itu Kanwil. Jadi nggak ada saling mengenal tuh nggak ada gitu kan. Jadi yang membawa nama saya jadi kepala madrasah sanawiyah yang jauh dari sana. Sedangkan istri di sini, anak di sini gitu. Itu Pak Muhammad. Pak Muhammad di bidang pada saya bidang penmat lah, bidang mapenda gitu. Kebetulan istrinya itu ngajar sama dengan saya di Tungkup. Istrinya Ibu Ros. Ketika beliau itu pusing siapa yang akan menjadi kepala madrasah di Luk Semawai, pada saat itu kepala madrasah sanawiyah Luk Semawai itu didemo oleh guru. Oh, terjadi ada problem ya? Problem di dalam itu, jadi lama, 2 minggu. Sehingga tidak lagi belajar. Sehingga dialihkanlah oleh Pak Agen Isa, kakak Kemenak pada saat itu, untuk diserahkan kepada Kanwil, siapa yang ditaruh di Kanwil, kami terima. Katanya. Memang sistem rekrutmennya seperti itu dulu ya? Dulu seperti itu, siapa yang muncul itu. Oke, dari seorang guru di Mantungkup menjadi kepala sanawiyah Luk Semawai. Berapa lama sebagai kepala sekolah? 8 tahun. Setelah itu pindah tugas Kasih Penmat di Luk Semawai juga. Luk Semawai. Dari Luk Semawai baru ke... Setelah 2008 dikasih Penmat di birokrat, lalu 2011 diangkat menjadi kakak Kemenak di Kota Sabang. Nah, tadi di awal kita diskusikan itu kan ada gelar magister agama. Artinya kan jenjang pendidikan S2. Itu kapan? Itu di Man. Atau di Mantungkup ini? Di Mantungkup saya kuliah S2. Oh, berarti tidak lama juga intervalnya, 7 tahun ya? Dari selesai FKIP, selang 7 tahun langsung ke S2. Ngambil prodi Pendidikan Islam. Konsentrasi Pendidikan Islam. Baik. Siapa pembimbing tesis waktu itu? Yang pertama itu Pak Amirul Hadi gitu kan. Amirul Hadi berganding dengan Pak Prof Yusni Sabi. Lalu Pak Amirul Hadi itu mundur, diganti dengan Pak Nasir Budiman. Bersama dengan Prof Yusni Sabi. Oke. Nasir sudah profesor atau belum? Sudah betul. Oke. Nulis tentang apa, masih ingat? Nilai jihad sebagai landasan pendidikan Islam. Oke. Di dalam analisa akademik dari tesis yang digali dan mendapat bimbingan 2 orang guru besar misalnya, ada punya korelasi nggak terhadap bidang tugas kerja itu sebagai bekal ya? Sangat besar. Karena besar. Sebenarnya ketika saya mengkaji tentang jihad itu sendiri, sehingga Prof Ayah Jainal Abidin bertanya dalam sidang tesis itu, sebuah hadis untuk disuruh artikan.
ayu afdal amal ya Rasulullah al-jihad fisabilillah kan. Itu teringat saya betul itu. Jadi saya kebetulan juga karena di di aktivitas keseharian kita sering mengajar di majelis ta'lim ibu-ibu di Kota Alam. Jadi hadis-hadis itu akrab dengan kita. Sudah akrab ya. Walaupun saya sarjana fisika, tapi arti hadis-hadis dan juga Al-Quran udah ada akrab gitu. Artinya mungkin bisa jadi ya ketika di Mantungkup sudah menyandang gelar magister, itu uji modal juga penunjukan kepala ya, mungkin di sana ya kan. Karena kan sudah punya nilai lebih rata-rata dalam bidang pendidikan ketika level itu. Pada saat itu nggak banyak orang. Ya, jadi yang kuliah S2 pada saat itu di birokrat itu, teringat saya dari Kementerian Agama saya, Pak Gani Isa, Pak Rusdi, Pak Rusdi di PD satu lagi, ada 4 orang. Ya, memang sangat terbatas ya. Sangat terbatas pada saat itu. Makanya itu sangat berpengaruh kepada karir saya kemudian. Jadi S2 pendidikan itu membuat kita terpandang gitu, seperti itulah. Setelah di dunia guru, itu di M.Sain Sanawiyah di Lusmawi ya. Setelah itu kemana? Masih di jenjang guru juga? Enggak, dikasih Pemnat. Oh ya, kasih Penmat itu kasih kan tadi ya. Guru-guru. Berarti kan sudah mengurusi para guru-guru yang kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya. Dari situ kemana lagi? Dari situlah jadi kepala kantor di Sabang. Sabang ya. Tadi terhenti ya. Kepala kantor di Sabang berapa tahun? 4 tahun. Dari 2011 sampai 2015. 15 ya. 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun. Itu rumah masih di Lusmawi. Masih Lusmawi ya. Bola balik ya. Apa pengalaman dalam menunaikan tugas di Sabang? Jadi hal yang paling menyenangkan, orang tanya ke saya seperti Prof tanya barusan bahwa apa yang dapat kita tuturkan, dapat kita berikan arahan dan bimbingan dengan ilmu yang telah kita punya selama ini. Yang paling menyenangkan adalah kita punya kesempatan orang mendengar apa yang kita sampaikan. Itu yang paling saya rasakan itu. Dalam pembinaan dan sebagainya. Sehingga tidak rugi kita belajar karena ada wahana tempat kita salurkan pikiran-pikiran kita, terobosan-terobosan kita itu. Sebenarnya itu sebenarnya. Pada saat itu kan tidak ada tukin dan grade, nggak jauh beda masa itu. Jadi ada sebuah kebanggaan bahwa apabila kita dapat memberikan kepada teman-teman rekan-rekan kerja kita paradigma mereka bagaimana bekerja, berpikir, bertindak dan sebagainya, bahkan lebih jauh daripada itu kita bisa membimbing mereka secara spiritual. Itu kesempatan sebenarnya. Jadi ada dalam satu pembinaan saya bahas tentang bagaimana kita benar-benar menggunakan kesempatan yang Allah berikan. Nah, jadi kalau saya bisa simpulkan sekarang di sini, apa yang terjadi di kehidupan saya sampai sejauh ini dapat seperti ini, itu karena saya gunakan kesempatan. Saya gunakan kesempatan jadi ketua kelas, saya gunakan sebaik-baiknya. Jangan singgung teman dan sebagainya. Lalu dari Sanawiyah, saya sebagai ketua OSIS, saya gunakan kesempatan jadi ketua OSIS. Sampai 2 tahun seperti itu, saya gunakan sebaik-baiknya. Bagaimana kita jaga teman-teman kita kawal program-program kepala madrasahnya. Sampai ke SMA, kita jadi ketua OSIS di SMA juga seperti itu. Sejak kelas 1 sampai kelas 2, kita bimbing anak kelas 3, itu kesempatan semua. Jadi ketika saya ditawarkan, saya nggak pernah menolak. Itu pengalaman mentalitas akademik yang cukup tinggi. Ya. Saya bahkan di saat sedang menjabat kepala Sanawiyah di Lusmawi, ditawar jadi kepala kantor, saya nggak nolak. Tapi karena nggak cukup syarat saja, belum pernah duduk di struktural. Struktural tidak bisa langsung ya dari kepala sekolah harus ke struktural. Makanya teringat dulu harus belajar, nak. Karena kalau belajar itu kamu punya kesempatan. Belajar, kesempatan akan datang. Dari Sabang sampai 2015. Dan sekarang sedang menyelesaikan pendidikan doktor di UIN Araniri misalnya. Itu sejak kapan mengikuti pendidikan doktor ini? Sebenarnya saya dorongan untuk doktor ini oleh Prof. Hasbi Amarudin. Begitu selesai
Tadi S2 itu sudah didorong terus oleh beliau. Di 97 ya. Sudah didorong terus. Tapi saya melihat banyak tersia waktu oleh tugas kita kan. Oleh tugas di kampus Oleh tugas di apa namanya ya di tempat kerja. Terus setelah itu saya pindah-pindah kerja. Nah ini yang membuat berlarut. Terus sampai akhirnya di Aceh Timur, nah itu karena ada sahabat-sahabat ya. Makanya dalam kehidupan ini, kalau kita bersahabat dengan tukang obat, maka selalu ditawarkan obat. Obat, ya. Kalau kita berteman dengan orang yang jualan minyak wangi, selalu menawarkan minyak wangi. Iya, benar. Kalau kita berteman dengan para akademik, selalu ditawarkan sekolah pendidikan. Ya, itu yang terjadi di kehidupan saya. Dunia seperti itu. Ya? Ketika saya menjadi kemenak di Aceh Timur, sekitar tahun 2022, itu datang Sivitas Akademika UIN Aradi ke sana. Digodanya saya lagi untuk sekolah S3. Sekolah S3. Saat itulah saya, saya terima untuk sekolah S3. Jadi sudah masuk terdaftar 2022. Nah, artinya sudah 2 tahun. 2 tahun lebih ya. Semester ke-4 Ke-6 sekarang. Ke-6. Oh, sedang menulis disertasi ya? Siapa promotornya? Profesor Prof. Jul Fikar ya? Fikar dan juga Prof. Warul Wadidin. Ya. Menulis tentang analis kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan profesionalisasi guru upaya. Dapat saya prediksi jika itu topik yang dikaji tentu akan ada novelty yang lahir ya, untuk bisa digunakan oleh government, oleh pemerintah tentunya. Ya. Mudah-mudahan Ustadz bisa menemukan ya novelty itu sehingga dia tidak hanya hasil riset yang terpajang tapi memang dan ini sebuah kebanggaan meneruskan tradisi tadi bahwa Ustadz ketika memiliki ilmu ada tempat di mana kita curahkan itu sebuah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu tidak selalu pada dunia materi. Betul. Tapi saya naik mimbar itu senang saya. Senang sekali. Saya berdiri di depan dalam pembinaan apel saya senang. Itu mungkin ya karena faktor dari dulu jadi ketua kelas kan di depan terus ya. Betul. Jadi ketua OSIS di depan terus. Mungkin itu sudah semacam tuntutan ruh kita juga seperti itu. Kalau nggak beri depan soalnya apa arti saya lah ini? Ya. Jadi sangat luar biasa dan banyak pengalaman yang saya pikir generasi humanis hari ini perlu mencermati bahwa ternyata ada proses-proses kehidupan pendidikan yang harus saling dilalui. Berinteraksi sebenarnya. Berinteraksi. Jadi momen ke momen, kesempatan ke kesempatan itulah takdir, diferensiasi dalam kehidupan kita sebenarnya. Oke, ada pesan mungkin 1 atau 2 menit untuk generasi hari ini ya. Mereka kan belum tahu nih bagaimana tantangan 20-30 tahun ke depan. Apa pesan dari Ustadz? Selalu gunakan kesempatan dan momen yang ada dengan semaksimal mungkin apa yang kita terima hari ini. Momen apa, laksanakan seperti itu dengan serius dan sebagainya. Kamu akan dijemput oleh momen berikutnya. Jadi harus yakin bahwa kesempatan itu akan terus berganti-ganti kesempatan. Tidak akan monoton terus-menerus. Jadi guru saja, misalnya guru, belum tentu guru terus-menerus dia. Gunakan kesempatan jadi guru dia, senangi pekerjaan jadi guru. Itu persis seperti yang difirmankan oleh Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Bekerjalah kamu, Allah yang akan melihatnya. Oke, kamu sudah cukup kesempatan jadi guru, jadi kepala madrasah. Oke, kamu sudah sangat menyelami ini seperti ini. Oke, kamu jadi gitu terus. Jadi dari sekarang tidak boleh dia pesimistis itu. Harus cari kesempatan. Dan satu hal, saya sampai karena ingin memperbanyak kesempatan, di umur 22 tahun sudah jadi jurkam D3. Waktu itu kan kita masih free ya. Mahasiswa. Mahasiswa ya, belum ASN. Jadi kalau orang lain demonstrasi di jalan, berorasi di jalan, saya di gedung gitu. Iya. Berorasi di gedung. Itu apa? Dalam rangka kita mencari kesempatan. Kesempatan akademik apa yang Allah akan berikan nanti. Kalau memang ini gagal di sini, kita punya kesempatan opsi lain ya. Gitu, seperti ini. Jadi kita harus berbanyak kesempatan. Jadi kesempatan itulah yang disebut oleh Allah wal asri innal insana lafi khusr. Kan sebenarnya seperti itu sebenarnya. Alhamdulillah Ustadz, ini pertemuan kita singkat ini sangat luar biasa dan ada beberapa entry point yang mungkin bisa disikapi oleh generasi humanis.
Terima kasih Ustadz Salman yang Alhamdulillah. sudah hadir. Ya, generasi humanis yang berbahagia itu tadi bincang dengan Ustadz Salman Arifin, sarjana pendidikan magister agama. Jadi di dalam diri beliau itu melekat dari dua dunia pendidikan ya, dari Universitas Syakuala dan dari Winarani. Sekarang sedang menyelesaikan studi doktornya di Winaraniri, dan jabatan struktural beliau sekarang ini adalah sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Mungkin di lain event kita akan gali kembali ya bagaimana kiprah beliau di birokrasi, terutama di dunia Kementerian Agama. Apalagi itu sebagai Kepala Kantor Kemenak adalah ditempatkan di Kota Banda Aceh, ibu kota provinsi. Tentu kita akan gali kembalilah suka duka dan pengalaman yang sangat penting dalam memajukan dunia pendidikan dan dunia agama di Aceh. Terima kasih generasi humanis, salam bahagia selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.